teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Payung Hitam @payung H11101101 berjudul Burung Tujoh, yang mengisahkan tentang puluhan jin yang menangis terperangkap di tubuh seorang nenek. Bagaimana? Kalian penasaran? Kalau begitu langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Panggil saja aku Ros atau Mbak Ros. Kejadian ini aku alami pada tahun sekitar 2007-2008. Waktu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal bersama bapak, ibu, dan nenekku yang berumur 70 tahun waktu itu. Ini nenekku dari ibuku. Nenekku tinggal bersama kami karena kakekku sudah lama meninggal. Kami sekeluarga tidak tega melihat nenek sendirian karena orang tua rentan sakit. Makanya supaya mudah mengurusnya dan supaya kami tenang, nenek tinggal bersama kami. Oh iya, nama nenekku Lening. Akrab disapa Nek Lening. Nenekku walau sudah tua, beliau masih aktif bergerak seperti menyapu halaman, menjalankan hobinya yaitu menjahit. Bahkan tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Beliau betul-betul rajin ibadah. Tapi kejadian aneh ini bermula dari nenekku. Pada suatu hari beliau menangis kejer sekali. Sedih sekali sampai terseduh-seduh seperti orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya. Sampai kami sekeluarga pun bingung apa yang terjadi dengan nenek. Kami sudah berusaha bertanya, tapi nenek tidak menjawab, yang pada akhirnya nenek berhenti menangis mungkin karena capek. Akhirnya beliau tertidur. Kami rencananya bertanya esok harinya saja waktu nenek sudah agak mendingan dari sedihnya. Besoknya ibuku yang bertanya ke nenek ada apa semalam menangis. Tapi jawaban nenek hanya merasa seperti sangat-sangat bersalah sama seseorang. Beliau betul-betul menyesali perbuatannya yang entah apa itu. Karena setiap ditanya, pasti dialihkan sama nenek. Jawabannya selalu ngelantur. Hari-hari kami jalani yang mana nenekku masih suka menangis sesekali. Tapi tidak sering. Dan kami pun tidak berpikir kemana-mana. Tapi di akhir tahun 2007, nenekku semakin intens, sering nangisnya. Bisa-bisa 1 minggu beliau nangis setiap hari. Kami semakin bingung. Tidak tega juga melihat nenek yang selalu sedih. Ditanya pun jawabannya selalu di inti yang sama, menyesali perbuatannya dulu. Tapi kami tidak tahu apa yang nenek perbuat dan pada siapa beliau merasa bersalah. Kekhawatiran kami ini tanpa kami sadari adalah awal dari sesuatu yang akan menimpa kami ke depannya. Ibu juga beberapa kali bertanya kepada warga desa yang siapa tahu paham soal apa yang dialami oleh nenek. Akhirnya, ibu yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore di masjid bertanya kepada Pak Ustadz yang memimpin pengajian. Ibu mikirnya pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami oleh nenek. Di pengajian itu, Pak Ustadz minta untuk berkunjung ke rumah kami supaya ketemu langsung dengan nenek. Beberapa hari kemudian, Pak Ustadz datang ke rumah kami. Niatnya nenek diarahkan supaya tidak sedih lagi, mendekati Tuhan, memohon ampun dari kesalahan dan lain-lain. Tapi sebelum dinasihati Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun tidak ada yang terjawab logis oleh nenek. Malah jawabannya semakin ngelantur. Seperti contohnya,
Nenekku menyesal karena pernah potong rambut terlalu pendek, jadi beliau malunya sampai sekarang. Itu satu contoh. Sebetulnya banyak jawaban ngelantur nenek yang kami tidak paham ujungnya. Akhirnya Pak Ustadz menyarankan kalau nenek masih sering menangis biar dibawa ke guru dari Pak Ustadz ini. Tapi memang rumahnya jauh dari desa kami. Sudah beda kabupaten malahan. Karena lokasinya yang terlalu jauh itu, kami tidak langsung membawa nenek ke sana, walaupun nenek masih beberapa kali menangis. Kami ke sana juga harus rombongan. Iya, yang pasti ibu, bapak, aku, Pak Ustadz, belum lagi nenek. Dan harus pakai mobil atau angkutan umum. Sedangkan keluarga kami tidak punya mobil. Semakin hari keadaan nenek semakin parah. Kami juga tidak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kali kami melihat nenek sholat tidak menghadap ke kiblat. Hari ini misalnya menghadap ke selatan, besok ke utara, besok ke barat, random pokoknya. Bapak juga sudah mengingatkan ke nenek kalau arah kiblatnya salah. Tapi tetap saja besoknya diulang lagi. Dari sikap pun perlahan berubah. Nenek lebih temperamen, suka marah-marah yang tidak jelas alasannya apa. Ibu juga akhirnya sering sakit hati oleh perkataan nenek, bahkan sampai membuat ibu menangis. Nenekku rasanya bukan orang yang sama lagi. Sering sekali ibu ribut cuma karena hal sepele. Sikap nenek betul-betul berubah. Tadinya nenek orang yang sangat lembut. Salah satu perkataan yang paling menyakiti hati ibu adalah nenek pernah bilang beliau menyesal setengah mati sudah melahirkan ibu. Tidak cuma ibu, bapak pun dibuat tersinggung oleh perkataan nenek yang katanya nenek juga menyesal sudah menikahkan ibu dengan bapak. Nenek benar-benar tidak pernah bilang begitu sebelumnya. Setelah itu nenek mulai sakit-sakitan. Tapi sakitnya pun kami tidak paham sakit apa. Nanti sakit perut, nanti kakinya sakit sampai nenek tidak bisa bangun. Besoknya bisa lain lagi sakitnya. Karena itulah kondisi nenek akhirnya makin memburuk. Selain fisik, tapi sikapnya yang mulai aneh. Nenek juga cuma bisa berbaring di kasur, tidak bisa bangun lagi. Kami akhirnya membawa nenek ke guru dari Pak Ustadz yang sudah aku ceritakan tadi. Kami berangkat. Aku, ibu, nenek, bapak, Pak Ustadz, dan beberapa warga. Rombongan dengan mobil tetangga yang kami pinjam pergi ke rumah guru dari Pak Ustadz. Kami menempuh perjalanan selama 6 jam. Sesampainya di sana, kami langsung menceritakan semua keluhan yang nenekku derita. Diperiksalah nenek dengan Pak Dullah. Tidak lama Pak Dullah langsung memasang raut wajah takut. Setelah diperiksa, Pak Dullah mengajak bapak ngobrol menjauh dari kami ke belakang rumahnya. Yang Pak Dullah katakan pada bapak, sepertinya seperti ini. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Ibu Laning. Tapi demi kebaikan, jadi saya mau bertanya dengan Bapak, apakah Ibu Laning sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam? Atau Bu Laning pernah bersekutu dengan jin? Tanya Pak Dullah. Bapak yang mendengar itu kaget, tapi juga bingung karena perasaan Bapak. Nenek tidak pernah melakukan hal aneh. Untuk lebih jelasnya, bapak memanggil ibu untuk bertanya lebih detail karena ibu adalah anak kandungnya. Menurut ibu pun, nenek tidak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan ibu pun bingung. Namun menurut Pak Dullah, nenekku ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Pak Dullah sebut, jin ini burung tujuh, yang terkenal juga di masyarakat daerah kami. Mengeluarkan jin ini pun tidak mudah, sangat sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sedangkan Pak Dullah jauh dari kata sanggup. Maka dari itu Pak Dullah bertanya, apakah nenekku memeliharanya?
Kalau betul iya Pak Dullah mau tahu di mana mendapatkan ilmu itu. Kalau kita sudah tahu di mana mendapatkannya, kita bisa cari solusi untuk melepaskannya. Untuk sementara, ibu dan bapak ngekip persoalan apa yang terjadi sama nenek. Takutnya membuat pandangan jelek untuk keluargaku, terutama nenek. Karena kita semua belum tahu pastinya nenek memelihara jin atau tidak. Kalau kesebar ke orang-orang nenek memelihara jin, akan benar-benar tidak enak kesannya. Kita akhirnya pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Dullah pun, gelagat Pak Dullah seperti segan memandang nenek. Padahal nenek biasa saja di sana. Cuma duduk diam di kursi roda. Iya, kami bawa nenek dengan kursi roda karena di situ nenek sedang tidak kambuh. Sampai di rumah, ibu dan bapak langsung bertanya ke nenek perihal pelihara jin. Tapi nenek mengaku tidak mengerti soal jin. Apalagi sampai memelihara jin dan belajar ilmu hitam. Ibu dan bapak sebenarnya setengah percaya, setengah tidak. Kami semua cuma bisa berdoa karena semakin hari kondisi nenek semakin memburuk parah. Kami semua kebingungan karena tidak ada solusi apapun. Kami berpikir juga di sisi lain selain hal karena burung tujoh. Bisa jadi nenek seperti ini karena faktor usia. Karena semakin tua perasaan manusia bakal lebih sensitif. Menurut masukan dari beberapa kerabat dan warga pun sama. Untuk memaklumi sikap dan fisik nenek karena faktor usia. Itulah beberapa hal yang membuat kita berpikir dua sisi. Setelah penderitaan panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu subuh-subuh. Sebelumnya sempat nenek merintih kesakitan waktu ibu berusaha membangunkan beliau. Setelah merintih, barulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, pagi itu juga kami mengurus pemakaman nenek dibantu warga desa yang juga berkumpul di rumahku. Siangnya, nenekku sudah selesai dipocongin dan siap dimakamkan. Tapi di situ nenekku mengeluarkan suara tangisan. Bagaimana tidak panik dan kaget kami semua. Nenek mengeluh katanya kaki dan tangannya sakit tidak bisa digerakkan. Iya, karena memang sudah dipocongi. Posisi keluargaku di situ antara senang dan sedih karena nenek bangun lagi. Tapi juga heran, kenapa bisa? Karena kami yakin denyut nadinya dan nafasnya pun sudah tidak ada. Bahkan kulit nenek pun sudah rontok pas dimandikan. Kami akhirnya membuka seluruh kafan. Disinilah nenek mulai berhenti menangis dan bangun duduk dari tidurnya. Wajahnya berubah ekspresi datar. Kemudian melihat ke arah semua orang di ruangan itu dengan tatapannya yang aneh. Beliau melototi satu persatu orang dengan tatapan mirip ayam atau burung. Gerakan matanya patah-patah, melotot tanpa berkedip sedikit pun. Aku benar-benar ketakutan. Semua orang yang ada di ruangan itu ketakutan, tidak mau beradu mata. Selesai melototi kita semua, nenek kembali menangis. Akhirnya Pak Ustadz yang melerai semuanya untuk mendoakan nenek. Semuanya yang ada di ruangan mengikuti doa Pak Ustadz. Setelah berdoa, nenek digotong ke kamar lalu dibaringkan. Kami merasa ini betul ada yang tidak beres. Tapi cuma aku, ibu, bapak saja yang tahu kemungkinan kalau nenek memelihara jin. Aku tahu kemungkinan nenek memelihara jin ya dari cerita ibu. Ibu selalu memberi pesan ke aku untuk tidak buka mulut mengenai hal ini. Tapi sepertinya warga desa sudah mulai menduga nenekku ada yang tidak beres. Tapi entah apa yang ada di pikiran warga. Yang jelas, pasti ada di antara mereka yang berpikiran masalah nenekku ini ada sangkut pautnya dengan jin. Setelah kejadian, nenekku bangun lagi dari meninggalnya. Beberapa bagian tubuh nenek mulai membusuk
bahkan sampai mengeluarkan bau busuk. Untuk meminimalisir bau, kami menabur kapur barus di sekitar nenek. Pagi, siang, malam, nenek masih tetap saja menangis. Dan nenek pun seperti sudah tidak bisa ngomong lagi selama sebulan. Sampai suatu malam, jam 9, nenek tiba-tiba memanggil ibu. Malah kami semua yang datang karena nenek akhirnya bisa ngomong. Ternyata malam itu nenek minta sholat. Bapak bilang lebih baik sholat dalam posisi berbaring dan tidak perlu berwudu. Tapi nenek memaksa untuk ke kamar mandi. Ya sudah, akhirnya nenek diantar untuk ambil air wudu dengan dibopong. Tapi di situ nenek tiba-tiba bangun sendiri tanpa bantuan dan jalan sendiri. Walaupun awalnya jalan sempoyongan, tapi kita tetap bingung tiba-tiba bisa jalan. Ibulah yang mengantar nenek ambil wudhu sambil dituntun. Mulailah di situ nenek sholat seperti orang biasa, berdiri. Tapi dijagain oleh bapak dan ibu dari jauh. Takut nenek tiba-tiba jatuh. Tapi setelah diamati, nenek tidak ruku-ruku dan sujud. Berdiri saja, begitu hampir setengah jam. Tidak lama, nenek loncat-loncat di atas sajadah yang akhirnya setelah itu jatuh. Ibu langsung membawa nenek ke kasur untuk dibaringkan. Posisi nenek tidak sadarkan diri, tapi dari matanya menatap kosong melotot ke langit-langit kamar. Makin parah lagi, setelah kejadian barusan nenek tidak mengedipkan matanya sama sekali. Sudah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan, tapi tidak ada hasil apapun. Yang membuat aneh, suaranya berasal dari halaman belakang. Nenek masih belum bisa bangun, bahkan ngomong saat itu. Kemudian, masalah ini akhirnya merembet ke seluruh warga desa tempatku tinggal. Tepat seminggu setelah kejadian yang tadi aku ceritakan, suatu sore ibu lagi memasak di dapur, lalu tiba-tiba mendengar suara nenek menangis. Yang membuat aneh, suaranya berasal dari halaman belakang. Nenek masih belum bisa bangun bahkan ngomong saat itu. Akhirnya ibu mengecek ke belakang. Di sana tidak ada siapapun dan suaranya hilang. Barulah ibu lari ke kamar nenek. Di sana nenek ternyata masih terbaring lemas. Aku yang bingung lantas bertanya ke ibu sebetulnya ada apa. Tapi tidak langsung dijawab. Barulah setelah bapak pulang kerja malamnya ibu bercerita soal tadi sore. Dan makin memperkuat dugaan kita kalau ada yang tidak beres sama nenek. Lagi-lagi kita, terutama ibu, yang minta ke bapak untuk mencarikan orang yang bisa menangani nenek. Sudah kasihan sekali kami sama nenek. Malam itu kita usahakan melewati untuk tetap tenang. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu terkesan buru-buru dan ketakutan. Ternyata itu beberapa pemuda desa. Pemuda itu bilang melihat nenek ada di lapangan kosong di desa kami. Karena bingung nenekku mau apa, disamperi. Pas dideketi mau ditanya, nenek langsung ke arah pohon dan memanjat dengan cepat terus menghilang begitu saja. Itu jelas sekali bagi mereka. Betul-betul jelas. Setelah itu bapak langsung mengecek ke kamar nenek. Dan nenek masih di posisi yang sama, terbaring. Pemuda-pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam juga. Ibu mengaitkan kemiripan kejadian yang sama seperti yang dialami sore tadi. Cuma bedanya ibu hanya mendengar suaranya saja. Besok harinya bapak sampai izin tidak masuk kerja, cuma buat mencarikan orang pintar untuk nenek yang dibantu Pak Ustadz. Berhari-hari mencari orang pintar tidak juga dapat. Tapi keluhan warga yang melapor ke kami soal melihat nenek berkeliaran makin banyak. Seperti mereka ini diteror dengan nenekku. Contoh teror yang dialami oleh warga yaitu melihat nenek duduk di teras. Bahkan sering juga yang mendengar nenek menangis. Padahal semenjak sebulan lalu, nenek tidak pernah menangis lagi.
Tubuhnya cuma terbaring, memandang langit-langit sambil melotot, bersuara pun cuma menggeram. Entah bagaimana kabar ini tersebar. Akhirnya warga menilai nenekku memelihara jin. Bahkan keluarga kami pun dibilang memelihara jin. Tapi ada juga warga yang simpati karena musibah yang menimpa kami. Warga desa juga banyak yang menyarankan untuk didatangkan beberapa orang pintar. Tetap hasilnya nihil. Ya sudah, ujungnya menelpon ke Pak Dullah lagi, guru dari Pak Ustadz. Kenapa Pak Dullah lagi? Karena cuma beliaulah yang paling detail memberitahu infonya. Pak Dullah datanglah akhirnya, yang langsung kaget melihat nenek. Iya, betul-betul kondisi badannya banyak yang busuk. Kulit mengelupas, mengeluarkan bau yang tidak enak. Seolah seperti mayat hidup, hanya bisa menggeram dan bernafas saja. Di situ Pak Dullah menerawang sebisa beliau tanpa mengobati. Sederhananya, menurut beliau, ada banyak jin yang terperangkap di tubuh nenekku. Ini bukan nenekku lagi. Jiwa nenekku sudah tidak ada di raga itu. Jiwa nenekku terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap. Ini semua akibat burung tujoh. Iya, burung tujoh ini membuka pagar badan manusia sampai menyedot semua jin yang ada di sekitar. Jin itu akhirnya terperangkap dan tidak bisa keluar. Terkuncilah. Jin-jin itu juga banyak yang menangis di dalam sana. Kami juga penasaran soal burung tujoh yang menyerang nenek. Jadi ternyata burung tujoh itu bentuknya bukan menyerupai burung. Jadi burung tujoh itu bahasa daerah kuno dari daerah kami yang artinya jin tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga tidak bisa dipastikan seperti apa. Orang-orang yang bisa menguasai burung tujoh sudah pasti bisa menguasai semuanya atas kehendak burung tujoh. Dan sudah pasti orang-orang tersebut bukan orang baik. Mereka musyrik, lupa akan peran Tuhan. Tapi semoga nenekku punya tujuan yang baik memelihara burung tujoh ini. Solusinya menurut Pak Dullah, ia cuma memindahkan satu burung tujoh ini ke sanak saudara sedarah nenek. Tapi cara itu sebetulnya cuma menjeda masalah, bukan menghilangkan. Nantinya orang yang menerima burung tujoh itu bakal ngalami apa yang dirasakan nenek. Pak Dullah juga bilang, sebetulnya nenek sedang berjuang untuk meninggal, tapi sulit karena burung tujoh ini. Dan beliau terus terang juga tidak sanggup untuk langsung mengeluarkan dan membuang burung tujoh. Itu bisa beresiko besar juga untuk beliau dan merembet ke anak cucunya. Selain itu, Pak Dullah tidak menguasai burung tujoh. Jadi, kalau untuk sementara, selama kami mencari orang pintar yang bisa burung tujoh bisa dipindahkan ke sanak saudara-sedara, kami ketakutan dan cuma bisa menahan nangis. Kami takut kami bakal mengalami hal yang sama seperti nenek. Karena kita bingung masalah ini seperti tidak ada solusi yang tepat. Singkat cerita, masalah keluarga kami ini sudah menjadi isu geger di desa kami. Entah bagaimana, tidak lama datang seorang suami istri, panggil saja namanya Pak Ibnu. Aku awalnya bingung siapa Pak Ibnu ini. Aku sama ibu tidak mengenal, mungkin tamu bapak. Tapi ternyata bukan. Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan diri. Pak Ibnu juga minta langsung bertemu nenek. Kami ajak akhirnya beliau ke kamar nenek. Di situ Pak Ibnu langsung menangis. Aku dan ibu bingung sekali. Sebetulnya Pak Ibnu ini ada hubungan apa sama nenek? Pak Ibnu lalu menjelaskan. Tapi sebelumnya beliau menekankan kalau nenek begini bukan salah nenek sendiri. Dan Pak Ibnu minta maaf sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi sama nenekku. Dan inti kenapa nenek bisa begini, karena pernah terjerat masalah yang tidak bisa diceritakan di sini oleh almarhum bapak dari Pak Ibnu ini. Sebut saja namanya Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi, jadi aku pun tidak bisa menceritakan lagi. Intinya,
Masalah besar waktu Pak Jamil ini masih muda dan nenekku juga masih muda. Pak Ibnu betul-betul menyesali perbuatan ayahnya yang sampai membuat nenek jadi begini. Pak Jamil waktu itu benar-benar kecewa sekali dengan nenek yang akhirnya dikirimi burung tujoh 3 tahun setelah nenekku menikah pada tahun 67. Tujuan dari santet burung tujoh ini juga bukan untuk orang cepat mati, tapi justru sebaliknya. Jin ini tidak langsung bereaksi, tapi ketika kurbannya mendekati ajal barulah jin ini mulai menjalankan tugasnya. Kami sebetulnya tidak mau terlarut dalam hal musyrik ini, tapi saat itu kami sudah kalut dan tidak bisa lagi berpikir positif. Pak Ibnu tahu semua ini karena diceritakan ibunya, yang sebetulnya waktu itu ibunya Pak Ibnu pun tidak setuju Pak Jamil mengirim santet ini ke nenekku. Pak Ibnu terus-terusan meminta maaf pada kami. Selain kondisi nenek, keluarga kami yang jadi banyak cobaan, ditambah desas-desus warga yang bilang nenek memelihara jin. Jadi karena itu, Pak Ibnu selaku perwakilan dari almarhum Pak Jamil ayahnya memohon maaf sebesar-besarnya. Mengenai caranya, terlepas dari burung tujoh ini sebetulnya Pak Ibnu tidak menyarankan dipindahkan ke anak cucu dan siapapun untuk tumbal. Walaupun Pak Ibnu belum tahu juga solusinya, tapi beliau janji terus mengawal keluarga kami sampai nenek sembuh sebisa beliau. Kami cuma dapat jawaban tanpa solusi. Sementara keadaan nenek yang makin buruk seperti mayat hidup. Belum lagi warga yang selalu ketakutan teror dari sosok menyerupai nenek masih berkeliaran. Bahkan orang-orang enggan lewat depan rumahku lagi. Singkat cerita, setahun kemudian, Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung tujoh. Sebetulnya bukan orang yang mempelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung tujoh. Di sini orang pintar itu memberitahu kalau sebetulnya burung tujoh tidak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun bisa juga untuk hal-hal baik. Seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini, burung tujoh dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gaib. Burung tujoh yang dipergunakan oleh Pak Jamil justru hanya untuk melayani dendamnya ke nenekku. Solusinya ternyata cuma satu, permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri. Tapi berhubung beliau sudah meninggal, keluarga neneklah yaitu kami yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dan tulus. Nenekku harus mendatangi kuburan dari Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting, setelah meminta maaf kami diminta untuk melupakan ini jangan sampai diungkit lagi. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah masalah ini akan hilang dan nenekku pun bisa istirahat dengan tenang. Mendengar ini, keluargaku seperti dapat harapan baru. Kami langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenek dibantu kursi roda dan kami ditumpangi mobil dari Pak Ibnu. Akhirnya berangkat ke rumah keluarga Pak Jamil. Di sana kami disambut karena Pak Ibnu juga sebetulnya sudah mengumumkan ke keluarganya untuk berkumpul memaafkan nenekku. Dan kami pun meminta maaf atas kesalahan dari nenekku juga. Keluarga Pak Jamil pastinya juga meminta maaf atas yang almarhum lakukan ke nenek. Pokoknya di sana kami saling maaf-maafan. Setelah kunjungan kami ke sana, di rumah kami diadakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut membantu persiapan kami mengaji. Kami berdoa semoga Tuhan menghendaki nenekku. Kami akhirnya lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil seperti keluarga sendiri. Itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah. Singkat cerita, beberapa hari setelah pengajian itu, nenekku betul-betul meninggal. Banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang waktu nenek meninggal meminta burung tujoh yang sudah total keluar dari tubuh nenekku. Ternyata burung tujoh ini menurut orang-orang yang paham sangat dicari-cari dan mahal.
Selama proses membuangnya pun kami dibantu dengan bapak yang tadi aku ceritakan, yang keturunan pemilik burung tujoh itu. Kami juga sekeluarga tidak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung tujoh tersebut karena takut akan disalahgunakan. Begitulah pengalaman hidupku dan keluargaku yang betul-betul tidak mengenakkan. Dendam itu berbahaya. Jangan sampai kita punya dendam, banyak tidak baik pokoknya.